Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat mudaku, suatu ketika seorang pengendara sepeda kehilangan dompet miliknya. Mungkin dompet itu jatuh saat ia bersepeda tergesa-gesa melewati jalan kecil berbatu di sebuah desa terpencil, karena ia ingin segera sampai ke tempat tujuan sebelum maghrib tiba. Ia sangat sedih dan bingung. Tanpa dompet yang isinya uang dan kartu-kartu berharga tersebut, ia tidak akan bisa melanjutkan perjalanan dan tak mungkin pula bisa kembali ke rumahnya. Ia juga akan mengalami kesulitan yang amat sangat karena tak bisa membeli makanan dan minuman untuk bekal di perjalanan. Di tengah kebingungannya, ia akhirnya memutuskan untuk berbalik arah. Ia kembali menyusuri jejak-jejak yang tadi dilewatinya. Perlahan sambil bersepeda, ia menatap sepanjang jalan desa itu. Setiap jengkal tanah diperhatikannya dengan seksama. Setiap benda ia amati dan ia cermati. Dengan cara itu, ia berharap dompetnya yang hilang dapat ditemukannya kembali. Ditatapnya rerembutan dan ilalang, dihampirinya bunga-bunga di pinggir jalan, dijumpainya kembali kupu-kupu indah hinggap di bunga tersebut. Dilewatinya lagi semua batu-batu dan kerikil-kerikil tajam. Aneh, mengapa kini semua tampak berbeda? Sewaktu ia melintasi jalan itu, ketika mengayuh sepedanya dengan kencang, semua yang ia lihat tampak biasa dan tak istimewa. Namun kini, ketika ia mengayuh sepedanya perlahan, semuanya jadi lebih indah. Rerumputan dan ilalang yang tadi mengganggu jalan sepedanya, kini seolah menyapanya dengan ramah. Sang pengembara sepeda pun tersenyum dan melanjutkan pencariannya. Di hadapannya bunga-bunga liar tampak lebih berwarna, harum semerbak, aromanya lebih terasa menyegarkan. Kuntum-kuntum yang baru terbuka menampilkan wajah benang sari yang cerah. Dengan perlahan dilanjutkannya kembali perjalanannya. Batu dan kerikil yang tadi tampak hitam dan tajam, kini tampak berkilau warna-warni bak pualam ditimpa matahari sore. Tadi siang, ketergesaan membuat roda sepedanya sering terantuk batu. Namun kini, dalam kayuhan yang perlahan, semua batu dan kerikil tampak membuka jalan, memberikan kesempatan padanya untuk melanjutkan perjalanan. Setelah lama mengayuh sepedanya perlahan, akhirnya ditemukannya dompet yang hilang. Sang pengendara sepeda pun senang. Ia pun berjanji tidak akan tergesa-gesa lagi dan tak akan mengayuh sepedanya terlalu kencang dalam melakukan perjalanan berikutnya. Sahabat-sahabat mudaku, begitulah hidup manusia. Kita seringkali berlaku seperti pengendara sepeda yang mengayuh sepedanya terlalu kencang, sehingga tanpa sadar ia lupa bahwa ada saat-saat indah yang terlewat di setiap kesempatan. Ada banyak hal kecil yang sebetulnya menyenangkan, namun tak tertangkap indera karena terburu-buru dan tergesa-gesa. Dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kana al-insanu ajula." Manusia itu bersifat tergesa-gesa. Kita seringkali melakukan sesuatu tergesa-gesa dan suka terburu-buru. Namun demikian, kita diberi Allah kemampuan untuk menahan diri dan melawan sifat tersebut
lalu membiasakan diri dengan sifat ketenangan, kesabaran, dan mawas diri. Oleh karena itu, Allah selalu memuji orang-orang yang bersifat sabar, dan bahkan Allah menjanjikan kepada mereka perlindungan, petunjuk, dan pertolongan. Dalam surah Az-Zumar ayat 10 Allah berfirman, "Qul ya ibadalladzina amanu ittaqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi ad-dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Sahabat-sahabat mudaku, seringkali kita tidak sempat lagi menikmati hidup karena semuanya dilakukan terburu-buru. Berangkat kerja terburu-buru, pulang kerja juga terburu-buru, makan terburu-buru, di lampu merah terburu-buru, berdoa pun terburu-buru, bahkan sholat pun kadang terburu-buru. Diriwayatkan pada suatu hari saat Rasulullah SAW sholat, beliau mendengar suara gaduh di belakang. Seusai sholat, Rasulullah SAW bertanya pada para sahabatnya, "Apa gerangan yang telah terjadi sehingga terdengar suara gaduh ketika salat?" Para sahabat menjawab, "Kami tergesa-gesa mendatangi sholat." Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Jika kalian mendatangi sholat, hendaklah kalian berjalan dengan tenang. Ikutilah rakaat yang dapat kalian ikuti, dan sempurnakanlah rakaat yang tertinggal." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Apa yang terjadi dengan beberapa sahabat Rasulullah SAW seperti dalam kisah hadis ini juga menggambarkan bahwa bila sholat dilakukan dengan tidak tenang dan tergesa-gesa akan merefleksikan sholat yang tidak khusyuk. Sholat tidak khusyuk tentu bukanlah sholat yang produktif karena tidak memberikan efek ketenangan dan tidak mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Orang tergesa-gesa biasanya tidak mampu mengontrol emosi dan pikiran mereka. Bahkan terkadang pikirannya kosong dan emosinya dibiarkan meluap tidak karuan. Jika pikiran dan hati kosong, maka ia adalah rongga yang sangat mudah untuk setan masuk dan bermukim di sana. Hingga benarlah sabda Rasulullah SAW, "At-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaitan." Ketenangan itu dari Allah dan tergesa-gesa itu dari syaitan. Hadis riwayat Baihaqi. Sahabat-sahabat mudaku, kepala manusia kadang terlalu penuh dengan target yang membuat manusia hidup dalam kebimbangan dan ketergesaan. Langkah-langkah manusia kadang selalu dalam keadaan panik dan lupa bahwa di sekitar banyak sekali hikmah berserakan yang perlu ditekuri dengan tenang dan perlahan. Seperti pengendara sepeda yang terlupa pada rumput, ilalang, kupu-kupu, dan bebatuan. Kita pun sering terlupa pada hal-hal kecil semacam itu. Coba susuri kembali jalan-jalan kita. Cermati, amati, dan perhatikan setiap hal kecil yang pernah kita lewati. Runut kembali perjalanan kita. Susuri dengan perlahan, tenang dan hikmat. Niscaya keindahan, kenikmatan akan terasa senantiasa sepanjang hayat. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi hamba-hamba
yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menahan dari sifat terburu-buru, lalu membiasakan diri dengan sifat ketenangan, kesabaran, dan mawas diri. Semoga hati kita selalu tentram dan damai, dan dimasukkannya kelak kita ke dalam surga yang penuh dengan kedamaian. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.